Halo sobat gabut semua, annyeonghaseyo, piye kabare? Kali ini saya akan mencoba menceritakan film drama percintaan Korea yang dimana genre ini belum pernah saya bahas sebelumnya. Plot film ini cukup jelas dan ringan untuk dipahami, serta sangat emosional sekali menurut saya, yang notabene pecinta film thriller dan berdarah dingin. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja siapkan tisu, matikan lampu, kunci pintu kamar Anda, dan let's begin. Cerita akan berfokus pada pria bernama Cholmin. Pekerjaan sehari-harinya adalah buruh angkut air mineral yang setiap hari mendistribusikan ke kantor-kantor di Korea. Malam harinya, ia juga bekerja sebagai penjaga parkir di salah satu perumahan di Korea. Hari-harinya terkesan membosankan sampai muncul seorang gadis cantik bernama Jeonghwa. Gadis buta yang selalu numpang untuk menonton film drama Korea di posnya. Kepribadian Cholmin yang cuek dan kaku membuat Jeonghwa takut dan batal nonton TV malam itu. Namun, Cholmin merasa kasihan dan mengizinkannya untuk masuk ke posnya. Kemudian, sebagai ucapan terima kasih, Jeonghwa memberikan bekal makanannya malam itu kepada Cholmin. Walaupun Jeonghwa seorang tunanetra, dia masih mampu bekerja sebagai telemarketing di sebuah perusahaan, memaksimalkan sisa-sisa kemampuannya untuk bekerja dengan giat dan tekun. Scenes berpindah ke Cholmin yang terlihat sujud memohon maaf kepada seseorang. Ternyata masa lalu Cholmin adalah seorang atlet tinju yang cukup terkenal. Namun, ia pernah mengecewakan pelatih dan manajernya karena tiba-tiba menghilang. Malam harinya, Jeonghwa kembali datang ke tempat Cholmin. Ia sedikit menyindir Cholmin karena bau badannya yang tak sedap. Baru kali ini, Cholmin dikritik oleh seorang wanita. Cholmin pun berterima kasih atas makanan pemberian Jeonghwa kemarin. Gadis tunanetra yang tinggal sendirian di rumah tentu sangatlah berat bagi Jeonghwa. Cholmin yang berwatak kaku ternyata sudah mulai melunak dan malah menunggu Jeonghwa datang lagi ke tempatnya. Namun Cholmin sedikit kesal karena setiap kali nonton TV, dia disuruh mendeskripsikan pemeran dan jalannya alur cerita tersebut. Kayak saya. Saat hendak pulang ke rumah, tanpa sengaja Jeonghwa terserempet mobil dan membuat kakinya terkilir. Mau tidak mau, Cholmin pun harus mengantarnya pulang. Cholmin rela ngos-ngosan menggendong Jeonghwa agar cepat sampai di rumahnya. Kemudian, membantu memperbaiki kamar mandi Jeonghwa yang tersumbat celana dalamnya. Mulai saat itu, Jeonghwa mulai merasakan indahnya jatuh cinta. Sampai-sampai dia pergi ke salon untuk merubah dan memperbaiki diri supaya Cholmin nyaman dan tertarik padanya. Tapi malah sebaliknya. Lagi-lagi Cholmin diminta mendeskripsikan apa yang ia lihat di panggung. Setelah itu Jeonghwa mengajak Cholmin makan di restoran favoritnya. Jeonghwa terlihat merasa nyaman dengannya. Jeonghwa pun penasaran dengan masa lalu Cholmin dan dengan semangat memintanya agar mau bercerita. Namun Cholmin menolaknya, sehingga membuat Jeonghwa kecewa karena merasa dirinya tidak berarti apa-apa di mata Cholmin. Karena merasa bersalah, akhirnya ia mengatakan bahwa ia memiliki masa lalu yang kelam sebagai mantan seorang petinju. Jeonghwa hanya terdiam dan meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, Jeonghwa dipanggil oleh si bos untuk datang ke ruangannya. Ternyata, si bos gendut itu memberinya hadiah dan berusaha untuk merayu Jeonghwa. Bukannya kasihan, malah kayak gitu. Sat. Setelah kejadian kemarin, Jeonghwa sudah enggan nonton film di pos parkir bersama Cholmin. Keesokan harinya, Cholmin menemui manajer dan pelatihnya. Ia menceritakan alasan kenapa dia menghilang 4 tahun lalu. Ternyata, selain petinju, ia juga bekerja sebagai debt collector dan mendekam di penjara karena menghajar nasabahnya hingga mengalami luka parah. Namun, Cholmin menyesali perbuatannya dan selalu rutin mengunjungi korban di tempat rehabilitasi. Pada suatu malam,
bos Jeonghwa datang mengunjungi rumahnya. Karena rayuan si bos ditolak, kini si bos sudah kelewatan dan berniat memperkosa Jeonghwa. Untungnya Cheolmin datang dan gantian menghajar si bos mesum itu. Namun Jeonghwa malah marah kepada Cheolmin karena perbuatannya tadi akan membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Cheolmin pun berjanji akan bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup Jeonghwa. Sejak peristiwa itu, Jeonghwa berubah menjadi penyendiri. Cheolmin yang khawatir diam-diam selalu mengawasi dari kejauhan. Suatu ketika, Jeonghwa menghampiri Cheolmin untuk menagih janjinya. Cheolmin memberikan anjing peliharaannya dan kemudian mengajak Jeonghwa ke sebuah danau, di mana tempat itu adalah satu-satunya tempat yang selalu diingat dan dituju oleh Cheolmin, yaitu tempat di mana mereka mulai saling mencintai satu sama lain. Cheolmin memutuskan untuk bertanding lagi karena dia harus punya cukup uang untuk menghidupi Jeonghwa. Mulai melatih kembali fisiknya yang sudah bertahun-tahun vakum, merenovasi dan merapikan rumah Jeonghwa agar langkahnya menjadi mudah tanpa hambatan. Jeonghwa sangat ingin sekali melihat wajah Cheolmin dan dilakukan dengan cara yang berbeda. Kini hari-harinya tak lagi sunyi. Jeonghwa selalu menemaninya saat di rumah. Mereka terlihat begitu bahagia bersama. Hubungan mereka kini semakin erat hingga akhirnya mereka melakukannya juga. Suatu ketika Jeonghwa menceritakan kejadian kelam malam itu, di mana saat itu dia sedang pergi bersama orang tuanya. Kala itu fokusnya terganggu oleh seorang yang jatuh dari gedung dengan kondisi terbakar. Cheolmin ingat bahwa ternyata orang yang jatuh dari gedung itu adalah nasabahnya yang mencoba bunuh diri kala itu. Dengan kata lain, dirinya lah penyebab Jeonghwa mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kebutaan seperti sekarang. Cheolmin pun sangat merasa bersalah. Dokter menawarkan operasi penggantian kornea mata pada Cheolmin dengan biaya 30 juta won. Cheolmin yang butuh uang mencoba menghampiri temannya untuk memohon bantuan. Kemudian temannya memberikan syarat pada Cheolmin agar mau mengikuti sebuah pertandingan gelap di Thailand. Barulah dia akan mau meminjamkan uangnya. Cheolmin berbohong pada Jeonghwa dan mengatakan kalau dia akan membiayai operasinya dengan tabungannya. Sebelum berangkat ke Thailand, Cheolmin diminta menghapus dan mengganti identitasnya, memutus semua hubungan dengan orang-orang terdekat dikarenakan dapat mengancam keselamatan mereka, merahasiakannya dari Jeonghwa dan pergi begitu saja saat operasi dimulai. Setibanya di Thailand, ia dibawa ke sebuah tempat yang sangat tertutup. Terlihat sebuah oktagon atau ring yang tertutup oleh kawat besi. Di saat bersamaan, operasi Jeonghwa selesai. Kemudian Cheolmin ditawari oleh temannya tambahan 20 juta won jika dia berhasil mengantarkan berlian ilegal ke Korea. Tentu saja, Cheolmin dengan senang hati menerimanya. Namun, itu adalah rencana temannya sendiri. Kondisi Jeonghwa semakin membaik dan sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Kemudian dia pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan mencari Cheolmin. Cheolmin belum juga menampakkan dirinya. Tak ada lagi yang membiayai hidup Jeonghwa, sampai-sampai dia diusir dari kontrakannya karena tidak mampu membayar uang sewa. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke panti rehabilitasi dan bertemu dengan korban masa lalu Cheolmin. Paman itu menceritakan semuanya.
Jonghwa pun kaget dan semakin khawatir dengan keadaan Cholmin. Mengobati rasa rindunya dengan membuat patung replika Cholmin dari tanah liat. 2 tahun sudah berlalu dan Cholmin belum juga kembali. Selain sebagai pengrajin vas bunga, Jonghwa juga rutin pergi ke panti rehabilitasi untuk sekedar menghibur dan memijat pasien-pasien di sana. Tanpa diduga, Cholmin juga berada di sana. Hanya terbaring tak berdaya. Kejadian 2 tahun lalu membuat Cholmin mengalami cacat fisik dan mental. Dan lebih parahnya lagi, dia menjadi tunawicara atau mengalami kebisuan. Hanya bisa terdiam memandang wajah wanita yang ia cintai. Suatu hari, Jonghwa datang ke toko temannya untuk menitipkan kura-kura kesayangannya. Cholmin datang untuk membeli vas bunga buatan Jonghwa. Tiba-tiba, anjing Jonghwa muncul dan masih mengenali Cholmin. Namun apa daya, Cholmin hanya bisa menangis melihatnya. Pemilik toko mengatakan kalau ada pria pincang yang selalu membeli vas bunga buatannya. Pada akhirnya, Jonghwa menyadari kalau pria itu adalah Cholmin. Dia berlari sekuat tenaga mengejarnya, namun sudah terlambat. Kemudian Jonghwa teringat akan danau tempat mereka berpacaran dulu, satu-satunya tempat yang menjadi tujuan Cholmin. Akhirnya mereka pun kembali bertemu. Penantian Jonghwa selama bertahun-tahun. 정말 미안해요. 보고 싶었어요, 아저씨. Cholmin, seorang lelaki yang memberikan hidup dan matinya. Dan film pun tamat. Oke, jadi gitu aja alur cerita dari film yang berjudul Always. Film yang sangat emosional, bahkan untuk pria kaku dan idealis seperti saya. Terus dukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada request film yang lebih syahdu dari ini, silahkan tulis di kolom komentar. Manfaatkan semaksimal mungkin sisa hidup kita untuk membahagiakan orang yang kita sayangi.